Pernahkah kalian bertanya, apa yang terjadi setelah kita meninggal? Apakah hidup ini berakhir begitu saja? Atau ada sesuatu yang lebih besar menunggu di baliknya? Pertanyaan ini telah menjadi misteri terbesar manusia sepanjang sejarah. Tapi menariknya, seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant memberikan perspektif yang begitu mendalam tentang hal ini. Perspektif yang nggak cuma berbicara soal akhir kehidupan, tapi juga menghubungkannya dengan moralitas dan tujuan hidup kita. Kita akan masuk ke dalam pemikiran Kant yang meskipun terkesan berat menyimpan jawaban yang bisa bikin kita berpikir ulang tentang hidup. Jadi siap-siap untuk perjalanan intelektual yang akan mengubah cara pandangmu. Siapa Immanuel Kant? Sebelum kita masuk ke ide besarnya, mari kita kenalan dulu dengan Immanuel Kant. Kant lahir di Königsberg, Rusia pada tahun 1724. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat barat. Kant bukan filsuf yang menghabiskan hidupnya dengan petualangan atau drama besar, justru kehidupannya sangat sederhana. Tapi, di balik kesederhanaannya, ia memiliki pemikiran yang begitu kompleks dan luar biasa. Salah satu karya terbesarnya adalah Critique of Pure Reason, kritik atas akal budi murni, yang mengubah cara manusia memandang dunia. Kant mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Apa batas dari pengetahuan manusia? Dan yang akan kita bahas hari ini, bagaimana moralitas manusia terkait dengan gagasan tentang kehidupan setelah kematian? Bagian 1. Apa hubungan moralitas dan kehidupan setelah kematian? Menurut Kant, kehidupan setelah kematian itu nggak bisa dibuktikan secara empiris. Artinya nggak ada bukti fisik atau sains yang bisa memastikan apakah ada kehidupan setelah kita meninggal. Tapi, bukan berarti konsep ini nggak penting. Kant memandang gagasan tentang kehidupan setelah kematian dari sudut pandang moralitas. Ia memperkenalkan sebuah konsep yang disebut postulat rasio. Practice postulates of practical reason. Postulat ini adalah asumsi yang harus kita terima agar hukum moral dapat berfungsi. Salah satu postulat tersebut adalah keabadian jiwa. Tapi tunggu, apa maksudnya? Kant percaya bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan hukum moral universal yang ia sebut sebagai imperatif kategoris. Imperatif kategoris ini adalah prinsip yang berlaku untuk semua orang, dimanapun kapanpun. Misalnya jangan berbohong, bukan karena takut dihukum, tapi karena itu adalah kewajiban moral yang benar. Namun ada masalah besar di sini. Kehidupan nyata seringkali tidak memberikan keadilan yang sempurna. Orang baik kadang menderita, sementara orang jahat justru hidup bahagia. Kalau hidup berhenti begitu saja setelah kematian, maka prinsip moral ini terasa sia-sia. Nah, disinilah Kant memperkenalkan gagasan tentang kehidupan setelah kematian yang mengatakan bahwa agar hukum moral memiliki makna, keadilan kosmik harus ada. Keadilan ini hanya bisa terwujud jika ada kehidupan setelah kematian, di mana jiwa manusia bisa mencapai kebahagiaan yang sesuai dengan moralitasnya. Bagian 2. Keabadian jiwa dan kebahagiaan moral. Bagi Kant, jiwa manusia itu abadi. Tapi keabadian ini bukan berarti hidup selamanya. Seperti yang digambarkan dalam mitos atau agama tertentu, keabadian jiwa adalah sebuah gagasan rasional yang penting agar manusia punya motivasi untuk terus bertindak moral. Bayangkan ini, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan ini, kita nggak pernah benar-benar bisa mencapai kesempurnaan moral, tapi kita terus berusaha untuk mendekatinya. Kant menyebut ini sebagai summum bonum, atau kebahagiaan tertinggi. Summum bonum adalah keadaan di mana kebahagiaan dan moralitas berjalan seiring. Artinya, kebahagiaan yang sejati hanya bisa diraih jika kita hidup sesuai dengan prinsip moral. Tapi, karena dunia ini penuh ketidakadilan, summum bonum hanya mungkin tercapai di kehidupan setelah kematian. Gagasan ini menarik, karena Kant tidak mendasarkan argumennya pada agama tertentu. Ia berbicara dari sudut pandang rasional. Bahkan, ia mengkritik dogma agama yang mencoba memaksakan gagasan tentang surga atau neraka. Bagi Kant, kehidupan setelah kematian adalah kebutuhan moral, bukan ancaman atau janji yang didasarkan pada rasa takut atau harapan. Bagian 3. Tuhan dalam pemikiran Kant. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di benakmu, apakah Immanuel Kant percaya pada Tuhan? Jawabannya adalah iya, tetapi dengan pemahaman yang berbeda dari konsep Tuhan dalam agama-agama tertentu.
Kant tidak berbicara tentang Tuhan yang bersifat personal, Tuhan yang campur tangan langsung dalam kehidupan manusia, seperti yang sering digambarkan dalam tradisi keagamaan. Sebaliknya, ia memandang Tuhan sebagai sebuah gagasan rasional yang diperlukan untuk menopang moralitas. Dalam filsafat moralnya, Kant memperkenalkan Tuhan sebagai salah satu postulat rasio praktis. Postulat di sini berarti asumsi yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi harus diterima untuk menjaga konsistensi moral. Tuhan bagi Kant adalah prinsip yang memastikan bahwa keadilan kosmik bisa terwujud. Artinya Tuhan adalah entitas yang menjamin bahwa kebajikan dan kebahagiaan akhirnya akan selaras di alam semesta. Namun penting untuk dipahami, Kant tidak menganggap Tuhan sebagai sosok yang menghukum atau memberi hadiah secara langsung. Tuhan lebih berfungsi sebagai landasan moral universal yang membuat keadilan tetap masuk akal. Dalam pandangannya, tanpa adanya Tuhan, tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa perilaku moral manusia akan dihargai atau bahwa dunia ini bergerak menuju harmoni antara kebajikan dan kebahagiaan. Tuhan menurut Kant juga bukan konsep yang bisa digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Sebaliknya, Tuhan adalah simbol dari keteraturan moral yang diperlukan agar manusia tetap memiliki harapan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan kata lain, bagi Kant, Tuhan adalah jawaban atas pertanyaan, bagaimana mungkin moralitas dapat bertahan tanpa adanya harapan akan keadilan yang sempurna? Ini adalah ide yang menjadikan Tuhan sebagai pusat harapan moral, bukan sebagai alat manipulasi keagamaan. Bagian 4. Kritik Kant terhadap dogma agama. Salah satu aspek yang membuat Immanuel Kant menarik adalah kritik tajamnya terhadap dogma agama. Bagi Kant, agama seringkali dijadikan alat untuk mengontrol manusia melalui rasa takut atau harapan akan ganjaran di akhirat. Ia menolak gagasan bahwa moralitas seseorang seharusnya bergantung pada ketakutan terhadap neraka atau keinginan untuk mendapatkan surga. Menurut Kant, moralitas yang seperti ini disebut sebagai moralitas heteronom, di mana tindakan moral manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan karena kesadaran internal akan kewajiban. Sebaliknya, Kant menekankan pentingnya moralitas otonom, yaitu moralitas yang didasarkan pada kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip rasional. Dalam moralitas otonom, manusia memilih untuk berbuat baik bukan karena ada tekanan dari luar, tetapi karena ia memahami bahwa tindakan tersebut adalah sesuatu yang benar secara universal. Prinsip ini sejalan dengan konsep terkenal Kant, yaitu imperatif kategoris, yang menegaskan bahwa tindakan moral harus bersifat universal dan bebas dari motivasi egois. Dalam konteks ini, agama menurut Kant bukanlah fondasi moralitas, melainkan pelengkapnya. Agama hanya memiliki nilai ketika ia membantu manusia memahami dan menjalankan hukum moral. Namun, jika agama digunakan untuk mencabut kebebasan berpikir atau untuk memaksa manusia mengikuti aturan tanpa memahami alasannya, maka agama itu justru merusak moralitas sejati. Meski begitu, Kant tidak sepenuhnya menolak agama. Ia justru menghormati agama yang memberikan ruang untuk kebebasan dan rasionalitas. Bagi Kant, agama yang ideal adalah agama yang mendukung manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran moral, bukan karena rasa takut atau tekanan sosial. Dengan kata lain, agama yang sejati adalah agama yang mampu menginspirasi manusia untuk menjadi lebih baik, tanpa kehilangan akal sehat dan kebebasannya. Kritik Kant terhadap dogma agama ini tetap relevan hingga sekarang, terutama dalam diskusi tentang hubungan antara moralitas, kebebasan berpikir, dan kepercayaan. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi manusia yang bermoral sejati berarti memahami dan menjalankan apa yang benar, bukan sekadar mengikuti aturan karena takut dihukum. Bagian 5. Kehidupan. Setelah kematian, simbol harapan atau ilusi. Bayangkan ini. Kamu sedang berdiri di tepi jurang waktu. Di depanmu adalah kegelapan yang tak terpecahkan, kematian akhir perjalanan. Tapi di balik itu mungkin ada sesuatu, mungkin harapan, mungkin ilusi, dan disinilah pemikiran Kant menjadi menarik. Bagi Kant, kehidupan setelah kematian bukan sekadar gagasan metafisik, melainkan simbol harapan manusia untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kehidupan setelah kematian bukanlah cerita fantasi tentang surga atau neraka, melainkan sebuah janji moral bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Pikirkan tentang ini. Mengapa kita, manusia, terus mencari makna di balik kematian? Mengapa hampir semua budaya,
Sepanjang sejarah punya mitos atau kepercayaan tentang kehidupan setelah mati, Kant melihat ini bukan hanya sebagai penghiburan, tetapi sebagai kebutuhan mendalam untuk percaya pada keadilan kosmik. Ia percaya bahwa gagasan ini bukan tentang rasa takut pada kematian, melainkan tentang keberanian untuk hidup dengan tujuan moral. Namun ada paradoks di sini. Bagaimana jika kehidupan setelah kematian hanyalah ilusi, sebuah konstruksi imajinasi untuk mengatasi rasa takut manusia pada kehampaan? Kant menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang tak terjawab oleh akal manusia, tapi ia tidak menyerah pada nihilisme. Sebaliknya, ia berkata, jika kita tidak bisa mengetahui dengan pasti, maka kita harus bertindak dengan keyakinan bahwa kehidupan ini memiliki makna yang lebih besar. Dan di sini letak kejeniusan Kant. Ia tidak meminta kita untuk percaya secara dogmatis. Ia meminta kita untuk hidup seolah-olah keadilan itu ada, seolah-olah setiap tindakan kita akan bergema ke dalam keabadian. Bukan karena kita takut, tapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk memberikan makna pada hidup yang singkat ini. Jadi apakah kehidupan setelah kematian itu nyata? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana hidupmu akan berbeda jika kamu percaya bahwa hidupmu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Jadi, menurut Immanuel Kant, kehidupan setelah kematian bukanlah sesuatu yang bisa kita buktikan, tapi itu adalah postulat moral yang diperlukan untuk menjaga makna hidup kita. Ia mengajarkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekedar mencari kebahagiaan, tapi juga tentang menjalankan kewajiban moral kita. Pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal memang akan selalu menjadi misteri. Tapi mungkin, seperti yang Kant yakini, apa yang kita lakukan selama hidup adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ide Kant tentang kehidupan setelah kematian membuatmu berpikir ulang tentang moralitas dan tujuan hidup? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu tentang pemikiran luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.